Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari tim majalah Edukasia PGRI Cabang Banyumas. Hari ini kami berkesempatan dan diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu untuk hadir di SDIT Insan Mulia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Damayanti, Bu. Dengan Ibu siapa? Samida. Ibu Samida selaku Kepala sekolah. Ibu Samida selaku kepala sekolah dan Bapak Abdul Syukur selaku wakil kesiswaan. Baik. Jadi untuk hari ini saya ingin bertanya-tanya nih Pak dan Ibu terkait sekolah SDIT Insan Mulia ini. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait sejarahnya terlebih dahulu. Untuk berdiri pertama kali itu SDIT Insan Mulia ini berdiri pada tahun berapa nggih? Dan sampai saat ini sudah berapa jumlah siswa dan lain sebagainya itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ika. Nggih. Ya. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. SDIT Insan Mulia Banyumas berdiri sejak 2010 dan awalnya dari yayasan kami itu namanya Yayasan Insan Sehat ya. Dan kami pelopor-pelopor dari yayasan kami adalah orang-orang kesehatan. Waktu itu dari yayasan membuat sebuah sekolah tapi untuk PAUD ya, jadi namanya playgroup ya. Namun setelah beberapa tahun terus kemudian dirasa bahwa playgroupnya pun banyak peminatnya sehingga kami menambah dengan membuat ya, yayasan membuat SDIT Insan Mulia Banyumas. Waktu itu untuk tahun pertama kami masih nomaden Mbak Ika. Pindah dari sana ke sini. Untuk tahun pertama kita 2 rombel sekaligus, tetapi untuk kelas 1 dan 2 maksudnya. Iya, langsung kelas 1 dan kelas 2. Terus kemudian berjalan terus tambah. Terus akhirnya kami pun mendapatkan tempat di sini dengan kondisi yang seperti ini. Namun alhamdulillah sudah banyak capaian yang kami rasakan sebagai ungkapan dari rasa syukur kami ya. Dan alhamdulillah juga untuk kelulusan kami sudah meluluskan angkatan 8 ya yang kemarin, angkatan ke-8, insya Allah tahun ini angkatan yang ke-9. Kemudian untuk rombelnya dari awal itu hanya 1 rombel Mbak Ika, namun alhamdulillah untuk 3 tahun ini kita sudah 3 rombel untuk setiap levelnya. Jadi kelas 1, 2, 3 kita sudah ada 3 rombel, namun kelas 4, 5, 6 ada 2 rombel. Nah insya Allah untuk PPDB tahun yang akan datang kita pun mentargetkan 3 rombel. Begitu. Untuk tahun-tahun yang lalu kita sebenarnya hanya menginginkan 2 rombel saja Mbak Ika, namun antusias dari masyarakat yang membuat kami harus membuka rombel ketiga. Begitu. Sebenarnya kami ingin 2 saja dengan kondisi tempat yang masih sangat terbatas. Namun karena permintaan dari masyarakat sehingga kami menambah rombelnya menjadi 3 rombel. Begitu Pak Ika. Alhamdulillah berarti sangat antusias dari masyarakat, sangat tinggi Bu ke SDIT Insan Mulia ini. Kemudian boleh saya tahu Bu terkait visi dan misi dari sekolah ini Bu? Oh iya, mungkin secara umum saja ya Ustaz. Intinya dari visi kami adalah kami ingin menjadi sekolah yang unggulan ya dalam mencetak generasi yang cerdas, Islami, berkarakter begitu, dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk visi misi tahun ini. Kemudian untuk misinya kami fokus kepada memberikan memberikan rangsangan ya kepada anak-anak untuk bagaimana mereka berimajinasi terus dan sebagainya untuk mencapai visinya. Terus kemudian kami juga fokus kepada program-program untuk tercapainya visi itu. Terus kami pun juga fokus kepada SDM ya, supaya output kami berhasil sesuai visi. Kami pun membidik ke SDM-nya, mencetak atau menarik ya para profesional di luar ya, karena kami swasta, untuk bergabung ke sini dan kita bisa bersama-sama mencapai output itu. Jadi tadi terkait program-program yang akan diselenggarakan di SDIT Insan Mulia, bisa dicontohkan Bapak dan Ibu mungkin terkait program apa saja yang menjadi unggulan di SDIT Insan Mulia ini? Sampai untuk kelas bawah biasanya kita mulai dari juz 30 ya, terus nanti sampai kelas 4, 5, 6 biasanya udah ada penambahan
nyampe maksimal terakhir itu nyampe juz 27 nggih, sampai sudah gitu. Tadi saya sempat mendengar program wafa nggih. Itu saya sepertinya agak asing nggih. Itu bisa dijelaskan Pak terkait program wafa itu seperti apa mungkin berbeda dengan program wafa itu jane salah satu metode. Kalau di lain mungkin ada ikro ya. Terus kiroati ya. Oh, tingkat ininya ya Pak, kayak kurikulumnya sama metode saja. Metode, cuma namanya saja. Metode wafa. Jadi di metode wafa itu mungkin agak sedikit berbeda dengan ikro gitu. Mengapa kami ambil metode wafa? Karena itu pakai metode otak kanan. Terus bernada juga pakai nada hijaz, sehingga harapan kami anak-anak belajarnya itu dengan happy. Ketika happy kan lebih mudah menyerap. Terus di metode wafa itu yang kami rasakan itu ada jilid-jilidnya, terus ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada ghoritnya, itu yang sedikit berbeda dengan ikro. Pun juga ada munakosa. Munakosa itu seperti ujian ya, sertifikat lulus atau tidak dari situ. Namun karena kemarin tertabrak pandemi, sehingga memang kami belum ada output ya dari yang munakosa itu, belum ada ya, paling baru guru-gurunya yang insya Allah sudah sebagian besar sudah lulus. Gitu. Insya Allah mohon doanya Mbak Ika. Insya Allah ini kelas atas sudah mulai. Di kelas 6 kemarin itu sebenarnya sudah mau parenting. Ada parenting rutin. Okay. Apakah ini kan sudah terintegrasi dengan baik antara guru nggih, maksudnya sudah ada pertemuan rutin, apakah ini nanti ada integrasi dengan orang tua juga dengan ikut peran serta seperti itu? Jadi di sekolah kita pun ada buku mutabaah, sehingga itu menjadi jembatan antara kita dengan orang tua. Jadi untuk karakter yang kita coba bina di sekolah supaya tetap nyambung dengan di rumah, kami adakan itu. Selain itu juga kami ada parenting, dan di awal khususnya untuk kelas 1 ya, biasanya kita mengadakan parenting perdana. Kita membuat semacam pernyataan kesanggupan dari orang tua bermaterai 10.000 bahwa mereka siap untuk berkolaborasi dengan kita. Artinya memang kami tidak mampu untuk membimbing membersamai anak-anak sendiri, tapi kami butuh kerjasama dengan orang tua. Seperti itu. Terus kemudian terkait persyaratan misalnya pengambilan rapor, seperti itu pun itu menjadi bagian dari syarat-syarat yang kami berikan ke orang tua. Dengan adanya berbagai macam program yang sudah dijalankan oleh sekolah ya, pasti banyak sekali kendala yang ditemui oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Bisa dijelaskan mungkin Bu terkait kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pihak sekolah dalam mengembangkan karakter-karakter yang berbudi pekerti, berakhlak karimah seperti itu di lingkungan ini. Ya baik, pastilah ya, namanya pendidikan itu tidak semudah itu, dan kita tahu pendidikan itu tidak berbatas waktu ya, apalagi hanya sekedar usia atau bilangan hari yang selama 6 tahun ini pasti itu tidak membuat menjadi 100% ini ya, namun ya itulah ikhtiar kita. Kendala-kendala pastinya ada ya, apalagi kemarin pandemi itu Masya Allah ya, banyak ya program-program kita atau capaian-capaian yang harusnya terselesaikan ya, tertuntaskan, namun karena kendala online dan sebagainya kami harus segera bergeliat lagi begitu. Nah terus kemarin selain kendala-kendala itu pun mungkin dari gadget ya, Mbak Ika, gadget itu lumayan sangat sekali gitu ya, apalagi ke fokus kita di pembentukan karakter anak pasti sangat berdampak, sehingga kami pun mengupayakan untuk membuat kesepakatan baru bersama orang tua tentang penggunaan gadget begitu ya. Untuk saya kan ini melihat bahwa di sini kan menekankan sekali bahwa ada ilmu agama yang sangat kental di sini seperti itu ya. Amin. Sama lah di SD negeri juga. Nah di sini bagaimana sih maksud menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa, kiat-kiat Bapak Ibu seperti apa maksudnya supaya siswa itu melakukan itu dengan rutin tanpa merasa terbebani atau
seperti apa, atau ada kiat-kiat khusus supaya anak ini ikhlas? Maksudnya saya tanpa disuruh pun saya harus melakukan sholat duha. Saya karakter apa sih yang ditanamkan di SD ini kepada para siswa yang ini, apalagi ini kan dari PAUD ya, apalagi ada playgroup ya. Nah itu bagaimana kiat-kiat dari Bapak dan Ibu untuk bisa membuat mereka ini lebih merasa bahwa ini tanggung jawab saya tanpa disuruh oleh Bapak Ibu. Kita ada program mentoring, BPI ya, Sekarang Bina namanya Pribadi Islam. Oh okay. Ya, itu dikhususkan masih berjalan di anak kelas atas 4, 5, 6. Jadi kita pertemuan seperti pengajian, dan itu di situ kita mengeksplor dan juga saling kajian-kajian yang memang karakter, yang arahnya ke karakter ya. Enggak intinya kajian itu bagaimana anak menjadi baik ya, maksudnya dan berkarakter Islami gitu ya, yang karena menjadi unggulan kita. Dan dan itu sudah lama ya, dan itu setiap pekan sekali, di setiap pekan biasanya untuk 4-5 itu sudah terjadwal sendiri-sendiri. Dan itu juga tidak melulu di pengajian, kita kadang diselingi dengan misalnya mungkin masak bersama gitu, atau mungkin kemarin terakhir ada membakar ayam atau ikan bersama. Jadi anak-anak di situ juga terbentuk bersama, terus karakternya gitu. Dan kita juga setiap tahun ada kemah ukhuwah. Kemah ukhuwah ini di sini ya, di sekolah di khusus untuk 4, 5, 6, dan itu memang dipergunakan bagaimana anak menjadi kemandiriannya dalam, dan juga kita dibina karakternya untuk saling bagaimana kerjasama dengan temannya lewat perkemahan itu, kegiatan pramuka. Kita pramukanya lebih banyak karakternya ya, jadi kita banyak permainan dan bagaimana kita mengedukasi anak untuk lebih baik lagi gitu. Berarti saat ini sudah menetap untuk di sini ya? Insya Allah sudah menetap. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu. Harapan saya ya semoga SDIT ini bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan cabang Banyumas, terutama dengan tetap menerapkan tetap mengutamakan perkembangan siswa baik dari segi akademik, namun juga bisa meningkatkan dalam segi ibadah mereka menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi saya berbincang dengan Bapak dan Ibu guru dari SDIT Insan Mulia, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai adik-adik kita ini. Boleh diperkenalkan, bisa lihat ke kamera dari sebelah sini dulu ya. Perkenalkan namanya siapa, kelas berapa ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Felda Mariza Asalfa, biasa dipanggil Felda. Saya dari kelas 6B. Oh, kelas 6B. Terus? Nama saya Hanung Aksatria Mukti Ishawan, biasa dipanggil Hanung, dari kelas 6A. Oh, kelas 6A. Ini? Perkenalkan, nama saya Syafira Zahra Utvina Muhtar, biasa dipanggil Vina, dari kelas 6B. Oh, 6B. Oke. Berarti kelas 6-nya ini ada 6A dan 6B ya? Iya. Oke. Kita tanya dulu tadi ke siapa? Felda, Filda. Oke. Filda rumahnya mana nih Filda nih? di desa Kalibogor. Oh, Kalibogor. Kalau ke sini naik apa nih? Naik motor. Oh, naik motor diantar ayah ibu. Iya, ayah sama ibu. Ayah sama ibu. Oke. Ya, Filda di sini sudah 6 tahun, berarti kakak tingkat ya. Ini sudah mau lulus. Nah, di sini perkenalkan dulu tadi, nama saya Bu Ika, ya. Kalian bisa panggil saya Bu Ika. Di sini ibu pengen cerita-cerita aja sih, kan Filza terus siapa ya? Hanung, Vina. Kalian kan sudah kelas 6 ya. Berarti kan sudah lama nih ada di SDIT Insan Mulia ini ya. Bisa diceritakan nggak pengalaman apa aja sih yang kalian dapatkan ketika belajar di SDIT Insan Mulia ini? Apa dari Filza dulu?
sini banyak pengalaman, banyak pelajaran, gurunya juga menyenangkan cara mengajarkannya. Berbagai hal. Terus setiap hari Selasa dan Rabu ada market day. Setiap pelajaran juga berganti waktunya. Setiap guru juga memiliki pelajaran yang berbeda. Di sini ada BPI, juga memiliki ekstrakurikuler. Untuk kelas atas ada ekstrakurikuler panahan, ada silat, MIPA, juga ada ekstra bahasa Inggris, menari, ada paduan suara dan lain-lainnya. Kalau Finza ikut ekstra apa nih Finza? Aku ikut ekstra silat. Oh silat, Ya. oh pinter silat. Ya, Oke, juga. ya kalau Hanung, kira-kira pengalaman apa aja sih yang menarik yang didapatkan Hanung ketika sekolah di SDIT ini? Apa aja nih? Ya sama kayak Mbak Felda juga. Tapi di sini setiap pagi kelas 1 dan 1, 2 dan 3 biasanya diawali dengan sholat duha. Kalau kelas 4, 5 dan 6 itu biasanya surat-suratan dan al-masurat. Terus habis itu biasanya ada pelajaran seperti matematika, tematik, PAI, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAI begitu. Setelah itu biasanya ada snack gitu. Tapi kalau Rabu dan Selasa ya seperti yang disebutkan Mbak Felda ada market day. Oh iya. Kalau Sofiza, Mbak Vina. Vina apa Vina yang kesan apa yang didapatkan ketika sekolah di sini? Kesan dapatkan di sini banyak sesuatu yang menarik dan ya sesuatu yang menarik contohnya seperti ya tadi yang disebutkan Mbak Felda, ada BPI atau mentoring, terus Mas Hanung ada apa ya? Market day gitu. Nah, Kalau market day itu kalian biasanya apa? Jualan apa nih? Macam-macam, mulai dari kayak snack ringan, terus buatan sendiri seperti kayak martabak, pastel, sosis, bakso bakar. Juga ada beberapa kayak es lilin dibuat sendiri. Oh gitu. Kalau di sini tuh kan sampai pulangnya jam berapa ya? 14 lebih 15. 14 lebih 15. Tapi kalau ada ekstra biasanya setengah 4. Oh gitu. Kelas 1, 2, 3 biasanya juga kelas jam 2. Pas jam 2. Lah, kalau misal ini di sini ada makan siang atau gimana? Ada. Ya, Ada nggak sih rasa awalnya berat seperti itu atau kalian menjalaninya dengan ikhlas karena memang kalian sudah diniatkan untuk sekolah di sini seperti itu? Mungkin dari kakak kelas juga ya, kita tahu dari kakak kelas kayak di sekolah SD itu juga baik, bagus gitu. Mungkin kita kayak ngerasanya kayak wah bagus ya di SDIT, jadi kita tuh masa ikhlas saja di sini. Iya, alhamdulillah. Dan kalau misalkan tadi ada beberapa terkait metode-metode apa ya, metode-metode yang Wafa tadi ya, itu metode apa sih, bisa dijelaskan nggak? Wafa itu seperti metode untuk membaca Al-Quran agar lebih lancar gitu. Di sini tuh ada yang namanya Wafa 1, 2 sampai 5. Itu ya lebih ke fokus ke arah membacanya agar lebih lancar, dan juga di Wafa 5 dan beberapa lainnya itu ada beberapa seperti tajwid yang seperti tanda sukun, tanwin gitu. Nah, terus di sini juga ada namanya Wafa tajwid. Nah, itu lebih menjelaskan ke arah apa ya? Tanda bacanya. Tanda baca Al-Qur'annya. Sama satu lagi ada Wafa Ghorib. Itu kayak menjelaskan bacaan-bacaan unik yang ada di Al-Qur'an pada surat-surat khusus. Bacaan istimewa. Berarti memang ada kayak lebih mempermudah untuk membaca Al-Qur'annya ya? Iya. Dibandingkan dengan mungkin ketika mengaji di luar kan. Oh, seperti itu. Berarti ada kiat-kiat khususnya ya. Itu biasanya ada kayak kenaikan tingkatnya nggak sih? Iya, itu. Ada. Namanya apa itu? Ujian Jilid. Wafa. Oh ya, Kayak jilid. setelah Wafa 1 selesai, kita ujian terlebih dahulu terhadap ustazahnya untuk naik ke jilid 2. Setelah itu naik lagi ke jilid 3, jilid 4, 5, setelah itu tajwid, lalu ghorib, setelah itu Membaca Al-Quran. Iya. Membaca Al-Quran. Membaca. Oh, gitu. Ya, Masya Allah sekali ya. Berarti di sini sekalian
Selain kalian juga belajar tentang mata pelajaran pada umumnya ya, kalian juga dapat terkait ilmu agamanya yang lebih baik daripada teman-teman kalian. Kalian juga belajar tentang berniaga, berwirausaha ya. Nah biasanya itu nanti yang menjaga ketika market day itu gantian atau gimana? Rame dong di sini ya, di depan sini atau gimana? Ya mungkin tergantung ya, jika Selasa diatur sama kelas A, kalau Rabu kelas B. Jadi itu biasanya gantian gitu. Biasanya hari Senin gitu, yang kelas B datang ke kelas A, terus kita tanya-tanya, kamu jualan apa? Kamu jualan apa? Ya gitu. Terus kalau hari Selasa setelah sholat duhur, tanya ke kelas B, jualan apa gitu. Jadi saling pesan mempesan lah. Iya, oh gitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait SDIT Insan Mulia ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil banyak sekali informasi dan pembelajaran terkait pendidikan karakter yang berwawasan keislaman, dan kita bisa menerapkannya di lingkungan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini lagi pembelajaran apa? Pelajaran?